Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susti Hartanti dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun akan memberikan sedikit ulasan bagaimana pandangan Islam terkait dengan virus corona atau COVID-19. Berikut ulasan. Sahabat milenial, sebenarnya sebagian ulama membolehkan untuk mengkonsumsi kelelawar sebagai obat jika tidak lagi dapat ditemukan obat selain kelelawar. Dengan tegas Allah menghalalkan makanan yang halal dan mengharamkan makanan yang haram. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran Surat Al-Maidah ayat 88. Namun demikian, di negara China mereka melanggar ketentuan dan perintah Allah dalam hal mengkonsumsi makanan. Banyak makanan yang halal lagi nikmat tapi tidak dikonsumsi oleh penduduknya, sehingga menimbulkan penyakit yang mewabah dan mematikan yang kita kenal dengan sebutan virus corona. Virus jenis baru dengan nama COVID-19 atau yang lebih populer disebut dengan nama Corona mulai muncul di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Kemudian menyebar dengan kecepatan luar biasa ke seluruh dunia dan telah menimbulkan korban sakit sehingga meninggal dunia. Munculnya virus ini menimbulkan kepanikan yang luar biasa. Tidak hanya di Cina, virus ini sudah mulai masuk dan menyebar ke seluruh Indonesia. Pemerintah pun tidak gencar melakukan PSBB demi keamanan bersama. Semua kegiatan yang menimbulkan kerumunan orang dilarang dan ditiadakan, bahkan beberapa kota melakukan lockdown. Memang tidak mudah menghimbau semua masyarakat Indonesia untuk tetap di rumah saja, karena dari segi ekonomi dan sosial di Indonesia banyak yang bekerja di outdoor. Peraturan untuk belajar, bekerja, dan beribadah di rumah pun berlaku. Lalu bagaimana pandangan Islam terkait virus corona ini? Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya sudah jelas bahwa tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian atau cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Cara yang dapat kita lakukan untuk menghadapi ujian ini adalah dengan cara yang pertama, berikhtiar dengan melakukan sunatullah, yaitu mencuci tangan sebelum makan, minum, atau datang dari berpergian. Yang kedua, bertawakal dengan cara berserah diri kepada Allah dan meminta perlindungannya. Tiga, selalu mengingat Allah. Saat zaman Nabi pun juga pernah terjadi suatu wabah penyakit, walaupun wabahnya bukan corona, tetapi saat itu terjadi wabah kusta yang mematikan dan belum ada obatnya. Nabi memperingatkan umatnya jangan berada di dekat wilayah yang sedang terkena wabah. Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasuknya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Yang jelas, kita tidak perlu panik dan takut dengan adanya virus ini. Semua terjadi karena kehendak Allah. Tetap menjaga kebersihan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertanya apa yang mesti kita lakukan, yang perlu kita ingat, tetaplah menjadi baik di saat krisis sekalipun. Belilah barang-barang secukupnya. Beri lebih untuk mereka yang masih harus bekerja di luar sana.
Tetap tenang dan berkepala dingin di sosial media, jaga diri dan jaga orang-orang terdekat kita. Dan jangan lupa berikan apresiasi sebesar-besarnya kepada mereka. Orang-orang yang berada di barisan terdepan, bekerja tanpa pamrih untuk nyelamatin kita semua. Sahabat milenial, gimana? Menarik banget ya pembahasan soal penjelasan virus corona menurut Al-Quran dan hadis. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya sahabat milenial. Amin. Kesimpulannya, kita sebagai umat manusia, khususnya agama Islam, senantiasa kita selalu berdoa dan bertawakal kepada Allah. Tidak juga lupa selalu berikhtiar, meminta pertolongan dan perlindungan atas cobaan dan bencana yang diberikan. Dan kita sebagai manusia tidak luput dari dosa dan kekhilafan. Maka dari itu kita harus selalu bertobat dan memohon ampun kepada Allah. Dan di dunia ini semua manusia bahkan akan mengalami kematian, tidak tahu kapan datang waktunya. Maka dari itu mulai dari sekarang kita harus selalu bertobat, meminta perlindungan pada Allah, meminta ampun pada Allah, dan mengikuti jalan yang jelas. Kita semua bakal mengalami kematian, tidak tahu kapan datangnya. Maka dari itu kita harus selalu berusaha untuk tetap di jalan Allah. Semoga virus corona atau COVID-19 ini segera berlalu, supaya kita dapat melakukan aktivitas beribadah, belajar, dan bekerja seperti biasanya.